الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sallu alaihi. Syahrul Ramadan, syahrul ibadah, syahrul barakah. Berjumpa kembali dengan saya di sini dalam acara Ngabuburit Online bersama SMA Barunawati Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mumtazus Shadiq dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ustadz Hafidz Syarifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, karena pahala yang kita dapatkan dapat dilipat gandakan. Tema kita pada sore hari ini adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus berprasangka baik, harus ikhlas menjalani semua apa yang kita lewati. Untuk penjelasan kita lanjutkan kepada Ustadz Hafidz Syarifuddin. Monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam acara Ngabuburit Online. Semoga puasa kita pada hari ini dan seterusnya nanti diberkahi oleh Allah dan lebih-lebih diterima di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak luput kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah mengetahui mana itu jalan yang baik dan kita telah diajari oleh Rasulullah bagaimana cara kita berprasangka baik juga kepada Allah. Tema kita pada hari ini adalah berprasangka baik. Prasangka baik itu dalam bahasa Arabnya adalah husnudzon. Nah, husnudzon itu prasangka baik. Jadi ketika kita mempunyai prasangka yang ada dalam hati kita, itu pertama adalah dalam pikiran yang ada, setelah itu masuk ke hati, lalu kita ucapkan dalam lisan. Nah, bagaimana Pak caranya kita berprasangka baik kepada Allah? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebaik prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ini, kita dianjurkan oleh Allah untuk tidak berprasangka jelek. Terutama juga kita berprasangka baik kepada Allah, itu yang harus diutamakan. Hukumnya apa kita prasangka baik kepada Allah? Itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanyalah untuk menyembah dan minta pertolongan kepadanya. Jadi kita harus apa? Tetap berhusnudzon dalam apapun bentuknya, apa yang kita kerjakan dan apa yang diberikan oleh Allah, kita harus tetap berprasangka baik. Ya, jadi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah jangan sampai kita mengeluh. Nah, keluhan-keluhan itu nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti
kita tidak pandai bersyukur. Ya, tetapi kalau kita tidak mengeluh, kita pasrah dan kita menerima apa adanya, akhirnya apa? Muncul sifat yaitu yang namanya husnudzon kepada Allah, berprasangka baik. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang diberikan oleh Allah, tetaplah kita terima. Berarti berprasangka baik. Semoga apa? Semoga juga kita apa? Diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Dalam surat Ibrahim juga Allah berfirman, la in syakartum wa lazidanakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka nikmatku akan aku tambah. Dan siapa yang tidak bersyukur maka dia termasuk orang yang kufur. Nah, jadi apa? Jadi berprasangkalah yang baik kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah. Dalam Quran Al-Hujurat itu Allah juga berfirman ayat 8, "Fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Sebagai karunia dan nikmat dari Allah dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maka dari itu, apa yang diberikan oleh Allah itu tetap kita terima apa adanya. Ya, jadi jangan sampai kita apa? Bersuudzon, berhusnudzon saja kita kepada Allah. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu apa? Tetap diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Baik, ini Ustadz ada Ya. pertanyaan dari teman-teman. Apa hikmah dari berprasangka baik kepada Allah? Hikmah berprasangka baik kepada Allah itu yang pertama yaitu hati kita itu menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang dan muncul sifat bersabar. Ya, jadi ketika kita berprasangka kepada Allah dengan baik, maka muncul ketenangan dalam hati kita, muncul sifat sabar yang ada dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang kedua, yakni kita bisa memperbaiki diri. Kita bisa memperbaiki diri. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan itu apabila salah, kita bisa memperbaiki diri. Sehingga apa? Sehingga kita tetap berhusnudzon kepada Allah. Nah, yang terakhir apa? Hati kita menjadi bersih, tenang. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada 3 hikmah ketika kita berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama, hati kita menjadi bersih, kita muncul sifat syukur dan sabar, dan yang terakhir adalah apa? Kita bisa memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah, dan kita apa? Dan kita tetap mempunyai sifat yang husnudzon kepada Allah. Gini Ustadz, Ya, pertanyaan yang kedua ya Ustadz. Mengapa kita sangat dianjurkan untuk berhusnudzon kepada Allah? kenapa kita dianjurkan oleh Allah untuk tetap berhusnudzon? Iya. Dalam riwayat hadis Tirmidzi itu Allah itu berkata, berdoalah kepada aku dalam keadaan yang yakin dan kabul, dan Allah akan mengabulkan apa yang ada dalam diri hati kita. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga mengatakan, ketika kita mempunyai sesuatu yang kita harapkan itu buruk, maka Allah akan memberikan keburukan. Tetapi ketika kita mempunyai harapan yang baik, maka Allah akan memberikan harapan yang baik pula. Makanya itu kenapa kita harus berhusnudzon kepada Allah. Jadi yakin bahwa Allah akan menerima doa-doa kita, permintaan kita. Sehingga apa? Sehingga yakin bahwa apa yang kita minta itu terbaik untuk kita. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita itu apa? Kita itu bersuudzon kepada Allah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Berhusnudzonlah kepada Allah. Itu hukumnya wajib itu. Bagi orang Islam itu hukumnya wajib. Kalau kita mempunyai sikap suudzon, nah itu berarti nanti termasuk kufur itu nanti. Ya, jangan sampai kita, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat suudzon kepada Allah. Ya, jadi apa? Jadi di bulan puasa ini marilah kita tetap meningkatkan amal ibadah kita dengan cara membaca Al-Qur'an, berzikir, sehingga apa? Sehingga muncul dalam hati kita tuh sifat husnudzon kepada Allah. Nah. Mungkin cukup Ustadz. Ya, Terima kasih Ustadz waktunya. terima kasih sama-sama. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang ada di sana. Semangat terus. Semoga selalu istiqomah. Jangan lupa nanti taraweh.
dan tadarus ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.